Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Good news kali ini saya beri judul Deportasi VIP semasa COVID-19. Mendengar kata deportasi cenderung berkonotasi yang negatif. Ada beberapa teman saya yang tinggal di luar negeri yang ternyata statusnya bukan hanya overstay untuk beberapa bulan saja, tapi bertahun-tahun. Dan ternyata ada juga yang memang merasa lebih enak tinggal di luar negeri. Akhirnya bukan hanya berstatus overstay saja, tetapi sudah overstay karena bertahun-tahun dan akhirnya menjadi imigran gelap yang harus hidup sembunyi-sembunyi dan berusaha jangan sampai tertangkap polisi. Karena kalau sampai tertangkap atau berurusan dengan polisi, maka akan ketahuan statusnya sehingga pasti dapat sanksi lalu dideportasi. Walaupun ada sebagian orang yang berjuang juga untuk bisa merubah statusnya agar bisa menjadi permanent resident. Banyak orang yang takut atau sedikitnya malu jika harus mengalami deportasi terhadap dirinya. Namun kata deportasi, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukanlah hanya berarti pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang keluar dari suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Tapi dalam kata deportasi itu juga diterjemahkan dengan kata memulangkan ke negara asal. Dalam dimensi rohani iman Kristen, Tuhan Yesus telah menyatakan langsung bahwa kita ini bukanlah dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga untuk murid-muridnya dan untuk semua orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus kembali mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 14, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Dalam ayat 16, Yesus mengulangi lagi, mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Dan lebih konkret lagi, Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat-ayat tadi menegaskan kepada kita bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Dalam dimensi rohani iman Kristen, Tuhan Yesus yang menyatakan kepada kita bahwa kita bukan dari dunia ini, tetapi Yesus telah memilih kita dari dunia, dan satu saat kita akan dipulangkan ke negeri asal kita. Artinya, satu saat kita akan dideportasi pada waktunya. Kita akan dipulangkan ke negeri asal kita pada waktunya oleh Tuhan sendiri, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Inilah kewargaan kita orang-orang Kristen yang sebenarnya. Dan mengapa saya beri judul deportasi VIP semasa COVID? Maksud VIP adalah bahwa kita ini adalah warga VIP di mata Tuhan. Very important person di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Dan untuk dapat status VIP ini, Tuhan telah mengorbankan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus dengan disiksa sampai mati di kayu salib. Itulah maksudnya VIP di sini. Dan mengapa ada deportasi VIP semasa COVID? Saya merenungkan dan coba kita ingat berapa banyak hamba-hamba Tuhan dan banyak yang senior yang Tuhan panggil
pada masa dan oleh karena COVID-19 ini. Puluhan atau bahkan ratusan. Sekali lagi, dalam dimensi rohani iman Kristen, mereka sebenarnya telah mengalami deportasi VIP, yaitu Tuhan sendiri yang memulangkan hamba-hambanya itu kembali ke negeri dari mana kita berasal, yaitu deportasi VIP ke sorga. Dan ini adalah kehendaknya dan kerinduan Yesus. Ayat 24, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku." Oh, luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang VIP di hadapan Tuhan, jangan pernah takut dengan kata deportasi ini. Atau jangan pernah takut jika satu saat kita dideportasi. Kita dipulangkan dari dunia ini kembali ke negeri asal kita, yaitu di sorga. Karena sekali lagi, tahukah saudara bahwa kewargaan kita adalah di sorga? Saya tidak bicara tentang kematian ya saudara, tapi setidaknya dari good news kali ini, kita boleh memahami bahwa satu saat siapapun kita, sehebat apapun kita, seterkenal apapun kita, sekaya atau semiskin apapun kita, raja, rakyat jelata, tua ataupun muda, satu kali kita pasti akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup lebih sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga satu saat, ketika Tuhan mendeportasi kita, ketika Tuhan memulangkan kita ke negara asal kita sebagai orang-orang yang VIP di hadapannya, kita tidak takut. Dan kita sudah siap menjadi warga kerajaan sorga. Dan sesuai dengan tema gereja kita bulan Desember ini, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.